Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini masih bersama gua hostnya di Elgani Podcast, Adam. Dan untuk teman-teman sekalian, mungkin kita ada program baru ya yang tetap juga di Elgani Podcast. Program baru kami itu di setiap malam Jumat itu akan ada cerita-cerita misteri yang berbau urban legend, berbau horor dan lain sebagainya. Nah, di situ juga teman-teman bisa mungkin ada cerita atau kisah-kisah yang pernah dialami juga bisa dikirim ke Elgani Podcast ya via Elgani emailnya. Nanti ada di bawah sini dicantumin alamatnya, bisa dikirim di situ dan nanti kita akan bacain atau menceritakan kisah-kisah yang pernah kalian alami. Oke, langsung itu aja dari gua dan kita langsung masuk ke sesi di Elgani Podcast Horror. Oke. Di malam Elgani Podcast ini, tepat pada malam Jumat ini, gua selaku narasumber akan menceritakan kisah horor yang pernah gua alamin atau boleh dibilang kisah yang cukup menyeramkan. Hal itu pernah terjadi di satu daerah ya di Kabupaten Baru, khususnya di Kecamatan Tanete, daerah di Tanete Riaja. Ada satu daerah yang bernama daerah Mongotong. Mungkin teman-teman di Baru sudah familiar dengan daerah tersebut atau mungkin biasa melewati jalur atau daerah yang menjadi poros Baru Sopeng seperti itu. Nah, cerita kali ini tuh kita akan berkutat di wilayah tersebut. Jadi seperti ini. Ini kisah pertama gue yang akan gue bagiin kepada teman-teman, khususnya teman-teman Elgani Podcast yang istilahnya mungkin menyukai cerita yang sudah bisa menjadi isapan jempol di masyarakat atau menjadi urban legend di masyarakat, khususnya di Tanete Riaja. Cerita berawal, gue perkenalin dulu diri gue. Nama gue Adam. Gue asli orang dari Tanete, khususnya Tanete Riaja. Cuman gue udah lama di Baru, ya udah sekitar 3 tahun. Dan gue juga tapi gue lahir besarnya itu ada di Bandar Lampung dan sempat juga di Cibubur. Dan akhirnya gue pulang ke sini. Pengalaman sebelumnya gue pernah ngalamin beberapa kejadian-kejadian yang cukup seram khususnya di daerah Jawa Barat atau di Lampung. Namun kali ini ceritanya akan bergeser ke kampung halaman gue sendiri, yaitu di Tanete Riaja. Jadi pada malam itu gue kebetulan punya komunitas musik dan juga menjadi tempat nongkrong sama teman-teman di sana, khususnya di daerah Rala, di daerah Manindring. Hal itu udah biasa. Kebetulan juga memang di situ banyak sanak saudara dan keluarga. Jadi ya sekaligus gue menyambung tali silaturahmi. Ya gue istilahnya memutuskan untuk kesana untuk ya sekaligus berkumpul juga. Ya kita banyak kegiatan-kegiatan biasanya buat konten dan lain sebagainya. Namun hari itu hari Kamis dan memang itu boleh dibilang hari kejepit ya. Jadi hari Rabunya itu hari biasa ya untuk yang sekolah atau yang kerja, dan hari Kamisnya libur, dan hari Jumatnya itu masuk lagi. Jadi boleh dibilang hari kejepit. Nah, biasa pada aktivitas gua biasa kan ya gua janjian sama sahabat gua, sama terus juga ada beberapa dengan sepupu gua juga, bahwa gua udah memberi kabar bahwa gua bakal ke Kerala jam 12 siang lah, atau biasa selepas zuhur gue biasa langsung ke sana. Awalnya sih pemikiran gue nggak ada masalah, maksudnya ya fine aja gitu, nggak ada hal yang aneh menurut gue, dan ya biasa karena memang gue sebelumnya juga lewat di jalur itu ya tidak pernah merasakan hal yang aneh seperti itu. Dan singkat cerita, gue siap-siap dan gue sudah izin ke istri dan anak juga bahwa gue mau ke Rala, ke tempat keluarga gitu, dan
juga sekaligus juga nongkrong di sana sama sepupu dan teman-teman di sana. Jadi sekitar pukul 10 itu gue mandi, gue nyiapin semua perlengkapan gue, apa-apa aja yang akan disediakan untuk, kebetulan juga kita mau bikin konten waktu itu. Jadi gue bawa beberapa alat musik ya, biasanya gue nenteng gitar sih. Jadi gitar gue masukin di dalam tas dan gue tenteng dan gue bawa. Dan ketika sudah selepas zuhur, gue ya sebagai kita umumnya umat muslim ya, kita mengerjakan sholat zuhur, dan setelah itu ya gue siap-siap dan gak lupa berdoa dulu begitu kan ya, memohon keselamatan di perjalanan ya, karena memang jarak dari Baru itu ke Rala itu ya boleh dibilang cukup jauh ya istilahnya. Jadi jarak dari Baru ke Rala itu sekitar 20 kilo lebih, jadi ya boleh dibilang cukup jauh. Dan memang kita dalam perjalanan ke sana itu melewati beberapa daerah ya, mulai dari ya boleh dibilang daerah yang cukup ramai sepanjang dari Baru ke arah PKI itu cukup ramai. Cuman di antara ada satu daerah lagi kita lewatin namanya daerah Garesi, itu mungkin ya di situ agak, kalau kata orang Bugis bisa dibilang palawangeng ya, maksudnya banyak daerah yang masih agak cukup kosong begitu. Tapi tetap ramai pada jam-jam biasanya karena memang itu adalah jalan poros Baru Parepare begitu. Singkat cerita, gue naik motor dan gue berangkat di perjalanan sampai daerah PKI dan gue mulai masuk ke arah Tanah Tiriaja. Nah, di daerah Tanah Tiriaja ini memang juga boleh dibilang cukup unik ya, karena memang di sini kontur daerahnya tuh berbukit dan di sana masih banyak lahan persawahan juga gitu ya, dan beberapa kita melewati tugu-tugu atau tapak tilas istilahnya korban 40.000 jiwa yang ada di Tanah Tiriaja. Itu salah satu yang berkaitan dengan sejarah kekejaman Westerling atau Belanda kala waktu melakukan agresinya di bumi pertiwi kita. Dan singkat cerita, ketika gue melewati PKI, gue masuk ke jalan Aropoe, wilayah Aropoe, dan terus sampai di Lisu. Dan ketika gue sudah lewat Lisu terus ke Bune atau bisa dibilang itu daerah Lompok Tengah. Nah, ketika gue mulai masuk di daerah Bune itu, di situ masih padat penduduk. Ya, gue nggak ngerasain sesuatu yang aneh kala itu. Tapi ketika gue sudah melewati Bune dan gue mulai masuk di satu daerah yang bernama Mangotong, siang itu mungkin menjadi feel yang aneh menurut gue, karena memang juga ada beberapa literatur atau nasihat orang tua yang mengatakan ke gua bahwa kurang baik berjalan atau melakukan perjalanan di siang hari, di tengah hari bolong, pas tengah-tengah panasnya. Seharusnya memang bagusnya itu ya kita duduk dulu, melewati beberapa waktu sampai istilahnya ya saya ngelewatin azan zuhur lah kayak gitu, atau ini ya sejam lah gitu, biarkan dulu baru kita berangkat seperti itu. Tapi karena memang gue ngejar waktu kala itu, jadi gue buru-buru, gue pacu motor gue, akhirnya gue sampai di daerah Mangotong. Dan kebetulan memang di daerah Mangotong ini ya boleh dibilang ya termasuk daerah Palawangeng yang luas gitu ya, istilahnya di situ sebelah kirinya tebing, jadi dia jalannya tuh bertebing, banyak tebing dan banyak kebun-kebun di situ, dan ada beberapa rimbunan alang-alang ya seperti itu. Dan sebelah kanannya itu ada kayak sungai atau kali yang kecil, terus ada ya agak terjal sih gitu ya, ada jurang yang agak terjal dan banyak pohon-pohon bambu, rimbunan pohon-pohon bambu yang mungkin masyarakat Indonesia itu udah paham kali ya, istilahnya kalau yang namanya bambu itu nggak jauh dari yang namanya berbau mistik ya seperti itu ya, atau ya ada hal-hal mistisnya lah. Tapi ya overall gue nggak mikir ke situ ya, gue tetap santai membawa motor gue dengan kecepatan ya sekitar 40 atau 50 km. Dengan santai gue bawa motor. Siang itu
agak aneh sih karena lenggang banget. Biasa kan banyak mobil lalu lalang, itu kayaknya agak lenggang, jadi ya gua ya santai aja gitu. Tapi gua ngerasa kok ini daerah beda banget gitu ya, beda banget dan hening gitu ya. Cuman pikiran gua siang bolong seperti ini ya mungkin efek dari karena Palawangannya itu ya, karena maksudnya jarang rumah penduduk di situ, nggak ada, jadi ya mungkin masih hening lah seperti itu. Jadi singkat cerita gue ngelewatin ya sekitar 3 kiloan lah dari jalur itu. Akhirnya gue masuk ke daerah Lomporiaja, desa Lomporiaja, dan akhirnya sekitar 20 menitan itu gue udah sampai di Rala. Nah jadi ya biasa pas gue sampai di Rala itu ya gue istirahat bentar ya, sekitar setengah jam, karena ya perjalanannya juga lumayan cukup melelahkan juga sih. Jadi gue istirahat bentar sembari gue selonjoran, gue ngenakin badan gue. Dan setelah gue udah ngenakin badan gue itu oke, gue akhirnya kumpul sama teman-teman dan kita mulai ngebahas konten-konten yang seperti apa. Cuman memang jujur waktu gue sedang istirahat tuh gue memang udah ngerasa bahwa badan gue ini kurang enak gitu. Jadi kayak berat banget, rasa berat yang gak wajar menurut gue gitu. Cuman gue pikir ya mungkin karena faktor kelelahan ya, gue ngambil positifnya aja. Tapi ternyata sebenarnya itu suatu tanda yang ya boleh dibilang bahwa nanti malam tuh gue akan dapat kejutan yang di luar dari nalar gua, seperti itu. Oke, sekadar ngingetin lagi ya, ini buat teman-teman yang istilahnya punya cerita seram atau punya cerita urban legend atau hal-hal pengalaman yang berbau misteri, bisa kirim di Elgani Podcast, di Elgani emailnya, email Elgani, itu bisa dikirim di situ. Nanti cerita-cerita kalian tuh bakal kita ceritain, kita bakal bahas, dan istilahnya tentu itu akan menjadi keseruan buat teman-teman sekalian. Jadi teman-teman yang lain bisa tahu bahwa banyak cerita-cerita urban legend yang ada di Kabupaten Baru. Oke, itu aja. Lanjut, ketika gua sudah ngebahas sama teman-teman dan sepupu gua, jadi kita waktu itu beraktivitas lah sepanjang hari hingga malam sudah tiba. Jadi setelah sekitar waktu itu pukul masih menunjukkan jam 10 malam. Jadi jam 10 malam ya gue masih ngobrol, tapi memang gue udah ngerasa badan gue sudah sangat-sangat tidak nyaman dan tidak enak. Gue ngerasa kayak ada yang nggak beres gitu kan. Cuman ya udahlah, istilahnya gue pikiran gue mungkin gue masih capek kali ya, atau mungkin gue kurang istirahat kayak gitu. Jadi ya udah gue tetap ya istilahnya beraktivitas lagi, gue tetap nongkrong waktu itu. Jadi memang jam 10 tuh kayaknya udah, maksudnya jam 10 itu udah enaknya buat nongkrong gitu ya. Jadi kita sambil cerita. Kebetulan ya temen ini banyak bercerita tentang satu daerah yang namanya Mengotong ini. Jadi beliau tuh selalu bilang bahwa kalau lewat sana itu harus hati-hati gitu. Ya minimal kita baca doa, kita ya nggak boleh kosong, kita harus fokus, dan ya usahakan kalau bisa jangan sendirian gitu ya, setidaknya ada yang nemenin lah, boncengan gitu. Cuman ya pemikiran gua waktu itu ini kan udah tahun, maksudnya ya udah tahun 2002 gitu ya, istilahnya ya udah nggak zaman deh yang namanya begitu ya. Walaupun memang sih istilahnya yang sesuatu hal yang sifatnya horor, kejadian-kejadian horor itu kita nggak pernah lepas dari hal-hal seperti itu. Tapi gue menepis itu semua, gue coba untuk berpikir lebih positif. Intinya gue harus tetap positif karena itu yang penting buat gue. Pemikiran gue seperti itu. Gak kerasa gue nongkrong, akhirnya tepat waktu sekitar 12:30, dan gue akhirnya izin ke teman-teman dan ke sepupu gue. Gue bilang gini, bang, kayaknya ini udah jam 12:30 dan kayaknya gue harus pulang. Kebetulan juga jarak rumah gue dari Rala ke Baru itu agak jauh. Jadi
kayaknya gue harus cepet-cepet deh gitu, apalagi ini sudah jam malam. Akhirnya gue siap-siap buat pulang. Jadi akhirnya gue packing lagi. Terus tiba-tiba gue berpikir udahlah, kayaknya alat gitar gue taruh di tempat sepupu gue aja, karena memang gue mau buru-buru pulang waktu itu. Jadi gue udah siap-siap, terus gue izin sama sepupu gue, sama teman-teman, gue udah mau pulang. Akhirnya gue pulang. Jadi gue naik motor lah, mulai dari Rala menuju ke Baru. Sepanjang jalan itu gue ngelewatin Manindring. Kebetulan waktu itu gue lewat istilahnya jalur di bawah ya, di Rala yang bagian bawah, hingga gue melewati satu kuburan tua di situ di daerah Rala itu, yang ya boleh dibilang juga di situ ada urban legendnya. Hanya saja waktu tuh gue lewat ya nggak terlalu terpengaruh ya. Jadi gue tetap fine aja, gue tetap berpikir positif bahwa everything's gonna be fine gitu. Istilahnya semua itu bakal baik-baik aja gitu. Jadi singkat perjalanan gue bawa motor, kebetulan gue bawanya slow banget ya. Jadi gue bawa 20-30 lah waktu itu, karena memang udara waktu itu memang terasa sangat dingin. Dan anehnya itu suasana tuh hening banget. Ya mungkin pemikiran gue karena ya di desa ya jam pukul 1 malam itu suatu yang sudah istilahnya orang udah pada istirahat gitu ya istilahnya gitu. Jadi ya udahlah, gue positifnya gue berpikir bahwa orang lagi istirahat. Jadi gue tetap santai aja gitu. Gue bawa motor dengan santai. Cuman memang gue udah ngerasa badan gue udah nggak enak, dan gue mulai berpikir yang aneh-aneh lah gitu. Istilahnya ngerasa bahwa ini ada yang aneh menurut gua gitu, karena entah kenapa motor gue ini agak berat kayak gitu. Apa gua yang bawa motornya memang pelan atau memang motor ini ada masalah. Jadi ketika gua ngelewatin jembatan di Rala, gue sempat ngecek motor gue dulu. Gue cek bannya, alhamdulillah bagus gitu, maksudnya nggak ada yang kempes. Ya gue akhirnya melanjut lagi. Nah ketika gue udah melewatin daerah Lomporiaja dan sudah jadi di daerah Lomporiaja itu ada satu titik pom bensin di situ. Nah pom bensin itu sudah istilahnya itu daerah terakhir yang gue bilang ya cukup rame ya di situ, maksudnya yang ada rumah penduduknya. Dan setelah itu kita kan masuk daerah Mengotong. Nah waktu itu gue nggak sadar kalau itu malam Jumat. Jadi ya gue istilahnya jalan aja gitu kan, nggak mikir yang gue istilahnya gue lempeng aja untuk terus jalan kayak gitu. Nah disitulah cerita mulai. Gue naik motor waktu itu, gue sempat berhenti di pom bensin dekat Mangotong itu. Gue berharap ada kendaraan yang lalu lintas, tapi entah kenapa malam itu hening dan sama sekali nggak ada kendaraan. Bahkan biasa ada anak-anak yang nongkrong di sekitaran ya dekat jembatan di Rala itu. Hari itu nggak ada, benar-benar lagi kosong, dan tidak ada mobil atau motor yang melintas satupun kala itu. Ya gue berpikir 15 menit gue menunggu kayaknya nggak ada hasil. Ya udah deh, dengan modal nekat ya gue coba untuk nerobos jalan. Jaraknya itu sekitar 3 kilo, dan itu benar-benar gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Jadi gue naik motor dalam kondisi yang gelap itu. Di situ gue ngerasa motor gue berat lagi, dan rasa dingin tuh bener-bener pekat, gelapnya pekat banget. Yang terang tuh hanya lampu motor gue ini. Gue coba untuk menghibur diri dengan memasang headset dan memutar lagu-lagu di kuping gue supaya ya istilahnya gue untuk tetap enjoy lah. Tapi ternyata itu nggak ngasih efek yang luar biasa ke gue gitu. Tetap aja gue ngerasa ada rasa ketakutan yang luar biasa dalam diri gue yang gue nggak bisa atasi waktu itu. Dan gue juga salahnya waktu itu karena hari itu malam Jumat dan gue bawa motornya pelan. Singkat cerita, gue mulai masuk ke rimbunan
pohon bambu. Jadi ada rimbunan pohon bambu di situ, dan yang di sebelah kiri, gue ingat banget tuh di sebelah kiri. Jadi, nah ketika gue pelan itu, akhirnya gue melihat ada satu rimbunan pohon bambu yang daunnya bergerak seperti digoyang-goyangkan dengan sengaja. Ya, otomatis secara naluri manusia biasa gue pikir itu orang, atau mungkin semacam mungkin ada rampok lah atau begal yang punya niat jahat sama gue. Oke, langsung gue pelan-pelan gue berhenti. Posisi motor itu tetap menyorot ke rimbunan pohon bambu itu, dan akhirnya gue turun. Gue ingin memastikan bahwa itu rampok atau tidak. Tapi sebelum itu motor gue putar balik dan gue rencana akan pulang lagi ke Rala, karena gue pikir ini pasti rampok. Tapi anehnya yang terbesit di benak gue, kalau biasanya rampok atau orang yang berniat jahat, ketika gue sudah memutar motor atau hendak memutar motor, pasti dia sudah keluar duluan dan langsung mencegat gue. Tapi itu ternyata ceritanya bakal beda. Ternyata tidak keluar sama sekali, dan kondisi angin kala itu tiba-tiba terasa cukup kencang, dan anehnya hanya di satu sisi badan saya sebelah kanan, badan gue sebelah kanan. Ya gue notice, gue ngerasa aneh lah kayak gitu, ada apa gitu kan. Gue pelan-pelan, gue berhenti, motor gue dalam posisi gue matiin, dan posisi kunci motor itu tetap ini nyolok di dalam kuncinya. Gua turun karena gua ngerasa penasaran, gua nyalain lah senter HP. Gua coba perlahan demi perlahan ngedekatin rimbunan pohon bambu itu dengan posisi antara takut, cemas, dan pasrah. Gue nggak tahu lagi apa yang ada di benak gue nggak tahu lagi apa yang ada di depan gue ini. Dengan langkah gemetaran gue tetap terus jalan pelan-pelan dan mendekati rimbunan pohon bambu. Dan ketika gue semakin dekat, gue kaget luar biasa. Sosok gelap yang tadinya terlihat mulai terbentuk seperti makhluk yang besar, hitam, berbulu, dan berkuku panjang, terutama di bagian area kaki. Dalam posisi dia sedang duduk di atas rimbunan pohon bambu itu. Logikanya, makhluk sebesar itu bisa duduk di rimbunan pohon bambu itu, menurut gue udah nggak logis sama sekali. Jadi kakinya tuh besar, dan gue liat kakinya berbulu mirip seperti kera. Setahu gue nggak ada lagi kera besar di wilayah itu, di Mangotong itu. Sontak bulu kudu gue berdiri. Gue coba untuk menyebut, berdoa, dan mencoba mengingat, memohon pertolongan sama Allah untuk istilahnya mohon perlindungan supaya gue bisa selamat dari apa yang gue lihat ini gitu. Dan sosok itu tuh semakin hari semakin terlihat jelas. Setelah gue udah melihat kakinya, gue ngelihat badannya yang penuh berbulu, dan gue lihat sosok yang boleh dibilang seperti genderuwo. Tentu gue kaget. Gue coba tarik napas yang panjang, gue kumpulin tenaga gue coba untuk lari. Walaupun gue tahu, gue rasa berat banget kondisi itu, tapi gue yakin, gue cuma bilang, ya Allah, gue mau pulang. Gue udah nggak tahu lagi gue harus kayak mana. Dan akhirnya gue ngeraih motor gue lagi, dan tanpa pikir panjang motor gue arahkan kembali untuk arah perjalanan pulang, dan gue langsung gas motor gue sekenceng-kencengnya sampai gue pulang. Di perjalanan gue dalam kondisi panik dan berharap semoga ada kendaraan yang lewat. Alhamdulillah, ketika gue udah melewati Pasar Baru Lisu, di situ gue baru melihat ada kendaraan
yang lalu lalang yang mau ke arah Sopeng. Di situ gue udah mulai berusaha untuk tenang, namun di benak gue masih merasakan ketakutan yang luar biasa. Motor terus gue pacu dengan cepat hingga tak terasa gue sampai di PKE, dan di situ sudah mulai ramai. Di situ gue udah mulai ngerasa untuk lebih tenang lagi. Singkat cerita, keesokan harinya gue ceritalah pengalaman gue yang tidak menyenangkan ini ke sepupu gue. Gue bilang sama beliau, "Bang, gue kemarin kena kejadian yang gak menyenangkan bang. Gue di Mangotong diganggu satu makhluk yang boleh dibilang kalau di Jawa dibilangnya tuh genderuwo. Gue nggak tahu kalau di sini dibilangnya apa. Tapi kalau pengalaman gue kalau di Jawa dibilangnya tuh genderuwo." Dan sontak beliau kaget ke gue dan beliau bertanya, "Lo lewat mana?" Gue bilang, "Gue lewat Mangotong malam itu." Dan semua orang pada kaget kala itu. Nggak hanya sepupu gue, tapi teman-teman gue pun pada sontak pada kaget. Langsung bilang ke gue, "Itu memang daerah paling angker bro. Itu bukan istilahnya, itu daerah udah urban legendnya di Tanah Teriaja. Di situ tuh udah banyak kejadian. Dulu ada yang pernah kecelakaan, ada yang pernah terbunuh, korban pembunuhan dan lain sebagainya. Dan kejadian yang tempat lo ngeliat itulah di situ sering banyak kejadian di rimbunan pohon bambu di ruas sebelah kanan lo kalau lo datang dari Baru." Dan jujur gue notice kaget dong. Berarti apa yang terjadi sama gue itu memang wajar, karena memang itu daerah yang ya boleh dibilang angker. Dan sialnya memang malam itu juga malam Jumat. Akhirnya gue coba untuk menenangkan perasaan gue, dan gue coba untuk istilahnya berpikir bahwa ya yang namanya kita manusia, memang kita hidup berdampingan dengan makhluk seperti itu. Tapi bukan berarti kita untuk harus takut, dan juga bukan berarti kita harus jumawa. Yang penting kita tetap selalu ingat kepada yang di atas, yaitu kita ingat kepada Allah. Ya, itulah salah satu cerita yang bisa boleh dibilang itu menjadi urban legend yang ada di Tanah Teriaja. Mungkin teman-teman yang pernah bernasib sama seperti gue juga pernah mengalami hal sama. Saya yakin kalian juga punya perasaan kecemasan dan ketakutan yang sama seperti gue. Itu aja cerita dari gue. Selamat malam di Elgani Podcast.